Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas F akan mempresentasikan topik kami yaitu Arsitektur Indonesia Masa Kini. Dengan anggota kami, Kevin Attar Krianto, dan saya sendiri, Rehan Muhammad Avansin. Di presentasi kami akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama ada penjelasan umum, yang kedua ada konsep desain, dan terakhir teknologi bangunan. Yang pertama penjelasan umum. Pada abad ke-20 ini, suatu hal yang baru atau unik sangat banyak ditemui, mulai dari tren busana, entertainment, makanan dan minuman, hingga hal seperti bangunan juga mendapatkan sesuatu perubahan tren sesuai masanya. Untuk saat ini, bangunan memiliki banyak perubahan dibandingkan dengan bangunan pada masa sebelumnya. Bangunan atau arsitektur pada masa kini lebih memiliki banyak arsitektur yang geometris dan juga memiliki banyak teknologi di dalamnya. Arsitektur pada masa kini juga pandai dalam memanfaatkan sumber daya alam sebagai pemasukan energi bangunan. Contohnya, seperti panel surya atau solar panel yang berfungsi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Selain itu, pada masa kini, vegetasi juga bisa menjadi suatu desain dinding ataupun atap. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, atau yang biasa disebut dengan Crystal of Knowledge, yang berlokasi di kota Depok, Jawa Barat dengan luas 33.000 meter kubik dan memiliki 8 lantai. Dengan arsiteknya yaitu Budiman Hendro Purnomo. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia atau bisa disebut juga dengan Crystal of Knowledge merupakan perpustakaan yang terletak di kawasan Universitas Indonesia, yaitu di kota Depok. Gedung ini memiliki luas bangunan sekitar 33.000 meter kubik dan memiliki 8 lantai. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia ini dirancang oleh Budiman Hendro Purnomo dari Biro Arsitektur dan Tata Marga atau DCM. Fungsi dari bangunan ini adalah sebagai perpustakaan umum di daerah Depok. Perpustakaan ini memiliki banyak fasilitas seperti ruang baca, taman, restoran, bank, toko buku, ruang beribadah, dan 100 silent room untuk dosen dan mahasiswa. Perpustakaan ini juga memiliki koleksi sekitar 3-5 juta judul buku dan memiliki daya tampung yang dapat dicapai sekitar 10.000 sampai 20.000 pengunjung dalam waktu yang bersamaan. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia memiliki fungsi sebagai perpustakaan umum yang digunakan sebagai tempat membaca buku dan juga tempat beraktivitasnya pikiran. Selanjutnya adalah konsep desain, di mana konsep desain itu adalah gaya arsitektur yang dimiliki oleh bangunan tersendiri. Lalu ini adalah site plan-nya dari Perpustakaan Pusat UI. Lalu ada prinsip perancangan. Yang pertama ada keseimbangan, di mana pada Perpustakaan Pusat UI, keseimbangan kurang simetris. Walaupun kurang simetris, tetapi fungsi dan aktivitasnya tetap bagi rata. Jadi kiri kanan tuh sama. Lalu ada kontras, di mana perpustakaan ini memiliki perbedaan ukuran yang besar jika dibandingkan dengan bangunan yang ada di sekitarnya. Lalu beberapa bagian unsur dari perpustakaan pusat ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda dengan bagian atau unsur yang ada, sehingga menimbulkan kesan yang unik. Contohnya itu ada bangunan yang kecil, ada bangunan yang besar, jadi kayak kristal gitu bentuknya. Lalu ada irama. Ada bangunan ini, walaupun tidak beraturan, irama terdapat pada peletakan jendela dan perbedaan warna dan ukuran batu andesita ya. Jadi ada yang gelap, terang, lalu ini jendela bergaris-garis. Lalu ada skala.
Perpustakaan Pusat UI menggunakan skala monumental pada bagian lorongnya atau jalanannya, sirkulasi aksesnya, di mana langit-langitnya cukup tinggi dibandingkan dengan ukuran manusia. Lalu parabot, pintu, jendela, dan alat-alat lainnya itu menggunakan skala normal. Lalu ada asas perancangan. Yang pertama, transformasi. Pada perpustakaan ini terdapat berbagai macam transformasi, yaitu ada transformasi aditif, yaitu penambahan, lalu subtraktif, pengurangan. Nah, jadi bentuknya itu ada yang nambah, ada yang kurang. Bisa lihat di foto ini. Lalu ada hubungan antar bentuk. Nah, bagian-bagian dari pesawat UI sendiri memiliki hubungan linked by atau bergandengan, yang merupakan bentuk hubungan menggunakan perantara untuk menghubungkan bagian-bagiannya. Jadi suatu bentuk bentuk ruang itu disatukan dengan ruang yang lainnya. Jadi bisa seperti di gambar ini. Lalu ada tekstur. Bangunan dari perpustakaan pusat UI ini dilapisi oleh material batu andesit. Jadi walaupun terlihat kasar, tetapi agak licin karena dipoles lagi batu andesitnya. Lalu ada prinsip penataan ruang. Yang pertama ada hierarki. Jadi untuk hierarkinya, walaupun bangunan ini sarana publik, tapi juga ada hierarkinya di mana ada tempat-tempat yang memang tidak boleh dimasukin oleh orang umum, seperti silent room, yang diperbolehkan oleh dosen dan mahasiswa saja. Lalu ada transisi dan pembatas. Pada perpustakaan pusat I ini terdapat pintu, dinding, dan juga kenaikan level lantai sebagai pemisah antar ruang. Selain itu, di bangunan ini juga terdapat pembatas ruang, yaitu dinding. Yang ketiga, ada teknologi bangunan. Pada perpustakaan Pusat Universitas Indonesia memiliki beberapa teknologi yang diaplikasikan ke bangunannya, seperti PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Lalu ada ruang penyimpanan buku yang diatur sedemikian rupa agar suhu ruang yang ada di ruangan menjadi sesuai dengan buku, sehingga buku lebih awet dan ruangan juga jauh dari sinar matahari secara langsung. Lalu ada sistem void pada bagian interior yang membuat bagian interior terasa lebih luas dan terbuka, sehingga sirkulasi udara alami menjadi lebih maksimal. Lalu ada sewage treatment plant atau STP, yaitu sistem pengolahan limbah yang limbah dari bangunan tersebut diolah untuk menyiram tanaman yang berada di sekitar perpustakaan pusat Universitas Indonesia. Yang terakhir ada green roof yang berfungsi untuk mengurangi suhu ruang pada bangunan, yang juga memiliki selokan untuk mengalirkan air ke dalam tanah. Kesimpulannya adalah arsitektur Indonesia pada masa kini memiliki keunikan sendiri-sendiri berdasarkan dari arsiteknya sendiri. Arsitektur di Indonesia pada masa kini tidak hanya mengambil unsur-unsur budaya dari satu daerah saja, namun juga dari daerah yang lain, bahkan dari luar negeri yang juga digabungkan oleh arsiteknya. Sehingga desain dan bentuk yang dihasilkan juga menjadi beragam dan unik. Pada masa kini, arsitek juga lebih bebas dalam menuangkan kreativitasnya pada arsitektur dan tidak terpaku pada satu aturan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.